mengurangi gula itu sangat bermanfaat. Bisa jauh dari diabetes dan penyakit-penyakit lain. Bahkan ini ya, ini kumis. Kumis ini setahun yang lalu ini banyak putihnya. Ya ini saya cerita. Entah sampean mau percaya entah enggak. Ini dari hasil konsumsi sedikit gula, ibaratnya konsumsi tapi kan saya puasa, ibaratnya puasa gula. Saya nggak takut sama gula. Maksudnya nanti saya peroleh kan dari sayur-sayuran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rekan-rekan, saudara-saudara, semoga sehat jasmani, sehat rohani, dan tidak kekurangan suatu apapun. Semoga usaha dan bisnisnya lancar-lancar saja. Semoga demikian keadaannya. Ya, ini akan membahas mengenai ya tentang diri saya, ya ibaratnya ada pengalaman lah. Ini ya kita omongkan. Mungkin ini 1 tahun lah istilahnya gitu. 1 tahun dari saya terkena gula, ibaratnya gitu. Setahun yang lalu ibaratnya gitu. Nah ini kan banyak masalah, jadi saya cerita. Jadi saya sudah banyak evolusi, istilahnya perubahan mengenai gula ini ya. Nah saya kan hidupnya kan di warkop, jadi kan otomatis kan minum manis-manis ini otomatis. Jadi mulai 2007 itu saya sudah buka warkop. Jadi sampai sekarang istilahnya masih jualan warkop setiap hari, ibaratnya gitu. Nah, ini kan sela-sela jam saya buat video. Jadi saya utarakan mengenai mengurangi gula ini sangat ngefek. Nah, kalau saya hanya belajar, maksudnya tidak pengalaman dari diri saya, tidak mungkin saya ungkapkan. Nah, awalnya saya kena gula kan makan jam 3, makan kan sore, langsung jam 6 itu istri saya itu saya dibawa ke klinik, dites gula darah, kadar gula darahnya 450. Yang shock adalah istri saya, bukan saya. Saya tidak boleh ke rumah, harus diopname, bilangnya gitu. Tapi saya ditanya saya jawab, Pak, enggak apa istilahnya pusing kepalanya? Saya jawab tidak Bu, saya pulang aja, nanti saya ke istilahnya mau nurunkan saja pakai resep ibu gitu loh. Jadi Bu dokter ini resepkan obat, ya saya minum, terus disuruh kembali lagi, istilahnya nanti cek kadar gula itu tadi. Saya ya puasa, ibaratnya puasa sore itu, terus besoknya cek lagi, itu dicek lagi itu ya minum obat 250 desiliter. Nah anunya itu per desiliter 250 mg per desiliter. Nah, ibaratnya gitu lah. Kok turun lah, maksudnya turun kan itu kadar gula puasa, jadi istilahnya itu masih belum banyak. Kalau kita mau puasa itu malah nggak tinggi, ibaratnya gitu, sesuai aturan. Kalau sudah terkena diabetes itu sesuai aturan, jadi ikut istilahnya gitu. Kita makanya itu saya gencar merombak, istilahnya pribadi, istilahnya saya ya mau bicara, ibaratnya ya bicara banyak tapi kan sedikit-sedikit, harusnya ngerti gitu loh. Nah ini kan banyak perubahan. Saya mengurangi gula ini banyak perubahan. Ya akhirnya darah gula saya itu normal 130, 100 ya segituan. Kadang ya naik, tapi insya Allah saya normalkan kembali. Masalahnya saya tiap hari itu ya di belakang saya ini susu kental manis, kopi manis, sasetan kan saya jual, terus minum-minum itu semuanya kan mudah gitu loh. Jadi kita haus minum manis, kita apa minum manis gitu loh. Agak lelah dikit minum manis, kopi yang manis. Nah, akhirnya saya sudah kena itu, saya ibaratnya ya berhati-hati, ibaratnya kan sudah kadar gula tinggi, ya saya berhati-hati, ya makan apapun saya
coba lakukan gitu loh. Ya umumnya orang kan makan 3 kali, saya enggak, ya makan secukupnya. Ya kalau pagi ya ini bisa dianu juga, bisa ditiru. Ya nggak apa-apa, saya di bidang ini saya dalami, jadi nggak apa-apa. Agak keminter sedikit lah istilahnya. Ya nggak apa-apa juga. Kita kan buka konten kayak gini kan biar memahami, sama-sama memahami gitu loh. Makanya saya pelajarkan, istilahnya ngasih pelajaran. Ya buat saya, buat pribadi-pribadi yang mau gitu loh. Yang nggak mau ya nggak apa-apa, silakan di skip, nggak masalah. Kita nggak ada pikiran yang aneh-aneh dulu. Kita fokus ke kesehatan ini untuk mengurangi gula. Lah saya dapat hasilnya banyak. Ya saya diabetes ini agak jauh lah istilahnya. Ya teratur ibaratnya gitu. Jangan sampai tidak olahraga, ibaratnya harus berkeringat, harus aktivitas, harus istirahat, harus makannya dijaga. Yaitu kemarin kan sudah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kan sudah sampaikan. Ya saya belajar juga, ya di diri saya juga dan pengalaman saya juga. Saya gabung semuanya. Ya menurut saya ya lumayan gitu loh. Ibaratnya saya juga berani melakukan ngasih untuk umum karena saya sudah berbuat gitu loh. Jadi masalah itu mau dipakai enggak masalah lain. Nah, kita kan fokus dulu. Ibaratnya ke gula, kita sudah istilahnya ya mulai paham gitu loh. Jadi kita jangan konsumsi gula terlalu berlebihan. Ada takarannya itu. Untuk berapa mili ibaratnya gram itu ada di standarnya itu ada. Itu kan pemerintah sudah mengeluarkan itu ibaratnya gitu. Kita sebaiknya orang dewasa itu harus konsumsi berapa gitu loh. Kan itu antara pribadi-pribadi kan nggak sama gitu loh. Jadi ada standarnya berapa gram kita konsumsi gula. Lah gula itu paling rumit. Ya rumit. Masalahnya ada di semua makanan, minuman, makanan semuanya ada. Nah ini saya teruskan tadi untuk biasanya saya kopi pagi ya. Itu saya makan siang. Makan siang kadang ya nggak pakai nasi juga, sayur sama buah. Ya pilihan, buahnya pilihan. Istri saya membelikan. Itu pilihan. Apel kayak terus ya banyak lainnya banyak, nggak terlalu tinggi glikemiknya banyak. Maksudnya pilihannya banyak. Buah-buah itu banyak. Yang jangan yang manis-manis terlalu manis-manis, jangan. Apokat, apel gitu aja, nggak apa-apa. Yang nggak terlalu manis. Nanti nasi apa itu jangan banyak-banyak kalau nasi putih. Kalau ada penggantinya ya nasi jagung nggak apa-apa, lebih afdol. Ya ini menurut saya dan memang saya lakukan gitu loh. Jadi untuk siang itu makan buah atau sayur atau nasi dikit lah istilahnya gitu. Sore nah baru makan. Ya lumayan lah istilahnya, ya kenyang gitu toh. Nggak terlalu kenyang. Ya, standar lah istilahnya. Ada hewaninya. Nah itu kalau jarang-jarang saya 3 hari sekali atau 1 minggu atau maksudnya daging kambing itu saya coba. Yang nggak coba saya awalnya 5 tusuk terus 10 tusuk. Nggak apa-apa, jangan takut kolesterol. Itu penting. Hewani yang alami itu penting sekali. Ikan-ikan itu penting. Nah ini kita sudah melakukan, jadi kita coba share gitu loh. Ibaratnya memberikan ke umum bahwa mengurangi gula itu sangat bermanfaat. Bisa jauh dari diabetes dan penyakit-penyakit lain. Bahkan ini kumis. Kumis ini setahun yang lalu ini banyak putihnya. Ya ini saya cerita. Entah sampean mau percaya entah enggak. Ini dari hasil konsumsi sedikit gula, ibaratnya konsumsi tapi kan saya puasa, ibaratnya puasa gula. Saya nggak takut sama gula. Maksudnya nanti saya peroleh kan dari sayur-sayuran juga kan mengandung glukosa, mengandung serat banyak dari buah-buahan, dari ikan-ikan protein kan bagus. Itu saya banyak belajar lah, istilahnya sudah kegunaannya itu banyak, sangat banyak sekali. Untuk penyakit-penyakit lain juga mungkin ya ini boleh meneliti untuk para yang pinter-pinter mahasiswa, boleh silakan diteliti bahwa mengurangi gula sangat bagus istilahnya gitu, sangat kesehatan mendukung ibaratnya gitu. Untuk penyakit alergi, penyakit lain-lain, diabetes, ereksi, dan untuk pertumbuhan
Nah ini apa, rambut juga ini, kumis. Nah ini contohnya saya sendiri. Ibaratnya menghitam. Ya tidak boleh ada uan itu nggak boleh dicabut. Maksudnya nggak boleh berhenti. Dicabut terus. Terus kita benahi dari makan. Istilah gitu. Dari nutrisi kita. Protein. Nah itu didapat dari alami-alami. Kalau sekarang itu. Nggak asal-asalan. Pasti. Ya harus tahu gitu loh. Maksudnya. Tidak menutup kemungkinan. Gitu loh. Kita harus teliti. Ini beberapa kali saya ngomong, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya ini masalahnya kan kita digula terus, kita hajar lah. Untuk pribadi ini selalu memahami lah, harus ibaratnya gitu, harus tahu dan mencari tahu. Nah ini saya omongkan terus, nggak apa-apa, untuk mengingatkan diri saya sendiri, bukan orang lain juga. Orang lain kalau mau, kalau nggak mau gimana. Nah itu ya yang saya tekankan. Nggak masalah nanti ini video ini nanti saya edit apa nggak ada masalah, nanti biar nggak kelihatan saset-saset ini apa, nggak apa-apa kan, istilahnya gitu. Memang barang warkop kan banyak, kopi apa kan enak gitu loh, jadi kita nggak boleh terlena, banyak makanan banyak masalah ibaratnya gitu. Ya kita tahu sendirilah ibaratnya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Nah itu jangan terlalu, masalahnya makan ini godaan banyak persen, 50% untuk hal kesembuhan tentang penyakit kita, untuk diabetes, untuk ereksi, ini pengaruhnya 50%. Bahkan untuk tingkat kestresan cuma 30%. Ya mungkin orang yang mikirnya itu harus pikiran tidak stres, bos pokoknya nggak stres. Ya iya juga, cuma kan dari makan juga kita benahi, olahraga, gerak, iya toh. 3 itu unsur yang penting, sangat penting sekali. Kita sudah melakukan hal 3 itu, nah kita nunggu hasil. Ibaratnya kita harus kita sesuaikan. Kita makan cukup 1 atau 2 kali, makan berat loh ya, maksudnya diperbanyak sayur. Nah sore juga itu ada sayurnya juga, sayur hewani, nasi dikit aja. Saya jamin ya, ini bukan saya ya, dokter lah, saya kan dari dokter, saya ambil dari dokter ibaratnya gitu. Ya gak apa-apa, wong belajar kita sampaikan juga, kita olah istilahnya mudahnya gimana kita omongkan aja. Ya kita nggak pakai sulit-sulit, ya itu tadi pokoknya disiplin makannya, disiplin olahraganya, tingkat kestresannya bisa tidur, iya loh. Bahkan kita nggak makan enak, ada itu yang membicarakan makan enak tidur enak. Intinya kan gitu, kalau makan kita enak tidur enak. Makan nggak harus mewah, nah ibaratnya gitu, cukup nutrisi dan hal-hal alami, mengandung protein, nggak masalah. Kita nggak asli hewani nggak masalah, kita tambahi yang lain-lain juga. Masalahnya di ketofastosis kan ditekankan hewani, tapi sayur juga boleh, cuma kan banyak hewaninya protein. Kita harus tahu semuanya ya. Ini kita omongkan semuanya nggak apa-apa, kita makanya ada video channel ini, kita sering diskusi lah istilahnya, diskusi apa yang kita sampaikan aja, ada waktu kita sampaikan. Mungkin cukup dulu. Nah ini nambah obrolan, nah ibaratnya gitu. Yang sakit segera sembuh, nanti mendengarkan terlalu lama juga nanti nggak enak, nanti muntah jenengan, sampean nanti linguren ya ibaratnya gitu bahasa Jawanya. Jadi cukup, nggak apa-apa, yang penting ada masukan dikit ya, nggak banyak-banyak, dikit terus nggak apa-apa, yang penting kita happy ya, dimanapun kita happy. Kita kan orang Islam, nah, ibaratnya gitu. Wong non Islam aja bisa happy kok. Non Islam yang masuk mualaf katakan, ya saya iri kepada orang mualaf, dia lebih memahami. Masa kita dari lahir sudah Islam nggak memahami? Iya toh, ya ada hubungannya, nanti ada ke agama kemana saja ada, soal masalah sehat ada, semuanya ada hubungannya. Di dunia ini ada hubungannya semuanya, ibaratnya gitu. Apa yang kita lakukan, kita jalani itu semuanya berpengaruh. Ya ini bukan saya ngomong, saya menirukan orang-orang yang ngomong kayak gitu, orang besar-besar. Cukup.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.